Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Adapun hadis mutawatir termasuk ke dalam kategori hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah perawi, dan hadis mutawatir ini menduduki tingkat tertinggi pada hadis berdasarkan kuantitas. Lalu muncul pertanyaan, sejauh apa sih objektivitas dan kolektivitas kebenarannya sehingga hadis mutawatir ini dapat menduduki peringkat pertama pada hadis berdasarkan kuantitasnya? Oleh karena itu, mari kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang hadis mutawatir. Nah, apa itu hadis mutawatir? Menurut Mahmud Al-Tohan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang mana mereka ini mustahil bersepakat untuk berdusta, sehingga derajat dari hadis mutawatir ini dapat mencapai derajat ilmu yakin, yakni pengetahuan yang dapat diterima oleh akal atau rasional kita. Nah, sedangkan pembagian dari hadis mutawatir ini ada dua. Yang pertama adalah mutawatir lafzi, yakni hadis yang mutawatir baik secara lafaz maupun secara makna. Dan yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yakni hadis yang mutawatir secara makna namun secara lafaz atau redaksinya itu berbeda. Lanjut ke dalam pembahasan yang kedua tentang konsep objektivitas dalam hadis. Nah, kata objektivitas di sini berarti penilaian hadis yang mengacu kepada kriteria ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli hadis dan bukan hanya dari pendapat pribadi sang penilai. Adapun kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli hadis yakni mencakup kepada tiga aspek. Yang pertama adalah kritik sanad, kedua jumlah perawi, dan yang ketiga adalah keadilan perawi. Sedangkan tawatur ini menjadi poin penting dalam menentukan keobjektivitasan pada hadis mutawatir ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga tentang kebenaran kolektif. Nah, apa itu kebenaran kolektif? Kebenaran kolektif adalah kebenaran yang dihasilkan dari banyaknya periwayatan suatu hadis dan banyaknya penerimaan hadis baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umat muslim. Nah, adapun contoh hadis yang telah masyhur dan telah diterima oleh umat muslim yakni hadis tentang iman, Islam, dan ihsan, hadis tentang sholat, hadis tentang zakat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas hadis dari pendekatan filsafat ilmu hadis yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran tentang hadis mutawatir ini. Dalam pendekatan filsafat ilmu hadis, tawatur dianggap menjadi bukti yang dapat melahirkan kepercayaan terhadap kebenaran hadis mutawatir ini dan dapat menjadi perbedaan atau dapat membedakan antara tingkat hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis-hadis lainnya. Hadis mutawatir ini dapat menjadi sumber hukum yang kuat baik dalam hal akidah maupun dalam hal fikih. Nah, contohnya, jika kita ingin mengetahui suatu hukum, maka kita bisa mengambil hadis mutawatir ini sebagai rujukannya. Adapun kesimpulannya, yakni hadis mutawatir terbukti objektif dan memiliki kebenaran kolektif yang kuat yang dapat dibuktikan melalui pendekatan filsafat ilmu hadis, dan perlu kajian lebih dalam lagi mengenai hadis mutawatir ini agar ilmu hadis mutawatir ini dapat berkembang dan dapat diterapkan oleh masyarakat Islam secara menyeluruh.